Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel ini dalam pembahasan soal-soal TPA, TPS, kuantitatif. Dan pada kali ini aku pengen membahas soal-soal bahasa Inggris. Dan aku yakin soal-soal ini tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini agar channel ini semakin berkembang. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ada sebuah soal yang menjelaskan bahwa seandainya jika B itu minus 2 dan C ke A itu 0,525, maka D adalah pada garis tersebut. Sebenarnya ini adalah soal yang gampang, tinggal kita bagaimana memahaminya. Nah, kita jabarkan satu-satu. Di sini diketahui bahwasanya C ke A itu 0,525. Nah, coba kita buatkan gambarnya. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D, dan ada dua garis tambahan. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya C ke A itu sebesar 0,525 dengan melewati 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Otomatis kita dapat tahu nilai dari satu kotak adalah 0,525 dibagi 5. Dapatlah 0,105. Nah, berarti kita udah tahu nih bahwasanya nilai dari satu buah kotak itu sebesar 0,105. Yang ditanya adalah D dengan kondisi si B ini adalah minus 2. Nah, coba kita lihat jarak antara B ke D. 1, 2, 3. 3 kotak. Otomatis jarak antara B ke D itu adalah 0,105 dikali 3. Maka jawabannya adalah 0,315. Nah, karena posisi B adalah minus 2 dan ditanya adalah D, maka jawabannya adalah minus 2 ditambah dengan 0,315. Maka jawabannya adalah minus 1,685. Baiklah, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini ada soal geometri. Nah, disebutkan di sini, in the figure above, triangle ABC inscribed in the circle with center O and diameter AC. Nah, dia bilang di sini ada sebuah segitiga di dalam lingkaran dengan titik pusat itu O dan diameternya AC. Jika AB sama dengan AO, maka nilai dari sudut ABO adalah. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Yang disebutkan di soal bahwasanya AB itu sama dengan AO. Dan titik pusatnya adalah si O sendiri. Nah, kita tahu nih kalau seandainya AC adalah diameter, otomatis A ke O adalah setengah diameter. O ke C juga setengah diameter. Karena AB sama dengan AO, maka si AB juga setengah diameter. Nah, kita lihat dulu nih. O ke B juga setengah diameter. Nah, maka kelihatan deh bahwasanya segitiga ABO adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau dia segitiga sama sisi, maka dapat kita ketahui bahwa setiap sudutnya bernilai sama. Kalau seandainya sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka setiap sudutnya akan bernilai 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Nah, buat teman-teman, soal-soal bahasa Inggris ini yang penting kita paham maksud soalnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada soal jika X
tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 3. Maka nilai dari 5X kurang 15 per X times 2X per X kurang 3 adalah. Nah, times di sini itu artinya kali. Nah, kita coba buat 5X dikurang 15 per X dikali 2X per X kurang 3. Nah, kita lihat dulu nih soalnya. Si 5X dikurang 15 itu masih bisa kita pecah menjadi 5 dikali X kurang 3 per X dikali 2X per X kurang 3. Nah, kita bisa coret-coret nih karena dia perkalian. Ini bisa kita coret dengan ini. Dan si X juga kita bisa coret dengan si X. Maka tinggallah 5 dikali 2. Dan jawabannya 10. A. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Forward value of n is n minus 1 mutlak plus 1 equal to 0. Oke, maksud soalnya di sini adalah berapakah nilai n di dalam si mutlak itu jikalau ditambah 1 itu hasilnya harus 0. Nah, kita cermati dulu ya teman-teman, bahwa plus 1 itu akan menjadi 0 jikalau dia dikurang dengan 1 atau ditambah dengan minus 1. Nah, di dalam mutlak itu menandakan apapun pengoperasian di dalam ini, jika seandainya hasilnya minus, itu akan tetap menjadi positif. Otomatis, apapun yang terjadi dalam ini, itu adalah hasilnya positif. Jadi, kalau seandainya si positif ditambahkan dengan positif juga dari si plus 1 ini, maka hasilnya akan tetap positif, tidak akan pernah terjadi yang namanya si 0. Maka jawabannya adalah D, there is no such value of n. Nah, buat teman-teman, sekali lagi aku ingatin bahwasanya soal TPA atau TPS ini itu adalah soal-soal yang didesain untuk bisa dikerjakan dengan waktu yang cepat dan dengan cara yang simple. Maka dari itu, buat teman-teman yang ingin ikuti tes, jangan lupa rajin-rajin balas soal. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini berhubungan dengan sudut. Nah, diketahui ada 2 garis. Kita buatkan dulu gambarnya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Dari gambar di atas, jika garis L dan M itu paralel, dan garis S dan T juga paralel. Nah, di sini diketahui jika sudut 1 yang ini itu sebesar 35 derajat. Yang ditanya, berapa sudut si 2 yang berada di sini? Nah, buat teman-teman, kita ketahui bahwasanya ada sudut yang berhadapan, ada sudut yang berseberangan, ada sudut yang sepihak. Nah, sekarang kita cari dulu nih, sudut yang satu ini itu sama dengan sudut yang mana saja. Nah, teman-teman pasti tahu kan, sudut yang ini akan sama dengan yang ini, juga ini, dan juga ini, serta yang berlawanan dengannya, yaitu ini, dan ini. Nah, di sini diketahui 35 derajat. Oke, sekarang kita lihat. Garis L ini itu adalah garis lurus yang dipotong oleh suatu garis. Nah, inilah fenomena yang disebut dengan sudut sepihak, di mana ada satu garis lurus, yaitu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, itu dipotong dengan satu garis. Otomatis yang sudut yang ini itu totalnya tetap 180 derajat. Nah, kalau seandainya kita ingin mencari yang sudut si ini, maka caranya gampang kan? 180 derajat dikurang 35 derajat, kita dapat 145 derajat. Nah, kita dapat nih, kita lihat sudut si 2 ini
juga sama dengan ini, 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 dan ini. Nah, udah dapat kan? Jawabannya adalah 145 derajat atau D. Nah, gimana teman-teman? Soal-soalnya gampang-gampang kan? Nah, kalau teman-teman ketemu besok tipe soal seperti ini, jangan sampai nggak dapat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal aljabar. Nah, jika 3x dikurang y itu 12, maka nilai dari 8 pangkat x per 2 pangkat y adalah. Nah, ini gampang teman-teman. Kita buatkan dulu. 3x kurang y sama dengan 12. Yang ditanya 8 pangkat x per 2 pangkat y itu berapa? Nah, caranya kita pecah dulu atau ubah bentuknya dulu si 8 ini menjadi 2 pangkat 3 pangkat x per 2 pangkat y. Nah, teman-teman tahu kan, kalau seandainya ada bilang berpangkat, dia dipangkatkan lagi, maka kedua pangkatnya ini dikalikan, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 3x per 2 pangkat y. Nah, kalau udah ada dua bilangan yang sama, itu dia pecahan, pangkatnya itu dibagi, maka bisa kita ubah dengan cara pangkatnya itu kita kurangi. 3x dikurang y. Nah, sama nih. Maka bisa kita ganti dong dengan 2 pangkat si 12. Baiklah, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soalnya. Seperti soal di video sebelumnya, bahwasanya ada sebuah simbol. Nah, di sini simbol itu dilambangkan sebagai suatu operasi. Nah, tapi ingat, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung dengan simbol ini, karena simbol ini hanya sebagai pembatas antara dua bilangan. Nah, di sini diketahui A dan simbol itu B sama dengan A dikali A dikurang B. Nah, yang ditanyakannya adalah 6 simbol dalam kurung 3 simbol minus 2. Ini berapa? Nah, kita terlebih dahulu harus tahu maksud dari penjelasan soal ini apa. Nah, di sini kita lihat A simbol B itu sama dengan A dikali A kurang B. Nah, ini adalah si A-nya, ini juga, dan ini si B-nya. Otomatis bentuk yang seperti ini jabarannya adalah yang ini. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu yang sebentuk dengan si penjelasan soal. Kita dapat yang ini. Maka kita bisa cari A simbol min 2 itu sama dengan 3 dikali 3 dikurang minus 2. Karena polanya sama kan? Maka kita dapat hasilnya 3 dikali 5. Maka jawabannya adalah 15. Nah, karena ini sudah kita ganti dengan 15, maka bentuknya akan berubah. Jadi 6 simbol 15. Nah, bentuk yang ini polanya juga sama seperti ini. Maka juga bisa kita ganti dengan bentuk yang seperti ini. Maka ini sama dengan 6 dikali 6 dikurang 15. Kita dapat 6 dikali minus 9. Maka 6 dikali minus 9 dapat minus 54. Jawabannya adalah A. Gampang kan? Oke, sekian dulu video pembahasan kali ini. Semoga yang kita bahas tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk semua orang.